kan? Oh iya betul. Ini beda ya, kalau di sini lebih dingin ya. Oh iya benar. Sistemnya kalau digital Apa terus sistem dulu? gimana? Ada aplikasi yang tersendiri kan? Ada aplikasi tersendirinya nggak buat arsip digitalnya? Arsip digital nggak ada sih, paling nyimpannya di server aja. Oh di sana. Ya, ini namanya ruang simpannya nih. Ini lemari arsip, bentuknya konvensional. Oh ini model geser. Nih. Oh ini model geser nih. Namanya low opaque. Oh gitu. Jadi kalau kita itu ngambil arsip itu dari perangkat daerah untuk arsip yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun. Oh gitu. Udah tahu belum retensi itu apa? Masa simpan. Iya, umur masa simpan. Jadi dilihat dari JRA, jadwal retensi arsip, mana yang kira-kira arsipnya itu sekurang-kurangnya 10 tahun. Misalnya kayak keuangan nih, rata-rata di sini tuh arsip keuangan. Oh, Karena retensinya itu 2 plus 8, aktif 2 tahun, inaktif 8 tahun. Gitu, ini mau coba nggak nih geser? Mau. Lemari arsip elektronik. Jadi kalau yang di inaktif ini ya, kan jadi arsip kan ada aktif ada inaktif. Kalau kita tuh di dinas kearsipan ini khusus untuk arsip yang inaktif, retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun. Nah sarananya itu lemari, box sama map. Makanya di setiap box ini pasti ada mapnya tuh. Iya. Iya, itu sarannya itu doang tuh sebenarnya. Untuk arsip yang inaktif. Dipindahin ke sini. Karena mereka itu tidak bisa memusnahkan atau menyusutkan arsip yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun. Pemenangnya ada di sini. Sebagai LKD ya mas? Sehingga sebagai UK1. Kalau sebagai LKD itu baru pengolahan arsip statis. Saya mau nanya ini sih Pak. Apa? Suhu Suhu ya? berapa sih ini suhu? 1822. Suhunya bisa dilihat di sini ada. Namanya termohidrometer ya. 18 sampai 24. Ini sistem klasifikasinya berdasarkan apa sih Pak? Kalau penataan kita berdasarkan asas provenance dan original order. Oh gitu. Jadi provenance itu berdasarkan asal usulnya masing-masing perangkat daerah. Kita bedakan. Kalau misalnya original order, mereka menyimpannya di tempat yang sebelumnya disimpan ini sama. Jadi kita tinggal ngurutin box aja sebenarnya sih kalau praktek ya. Kalau alur perpindahan dari arsip yang aktif jadi inaktif gitu? Kalau aktif inaktif itu ada di masing-masing perangkat daerah. Oh, masing-masing daerah ya? Jadi misalnya udah aktif nih, kan ada retensinya. Nanti udah habis masanya itu tinggal dipindahin. Ada berita acaranya sama daftarnya. Jadi dari unit pengolah namanya ya, itu bisa satu UP itu satu bidang atau satu bagian. Nah nanti dipindahkan ke UK2. UK2 itu unit kearsipan 2, adanya di sekretariat masing-masing perangkat daerah. Biasanya ada di bagian umum atau sekretariat. Ini adalah ruang simpan arsip statis yang sudah memiliki penetapan SK Gubernur. Jadi yang tadi Mas Reja sampaikan, dari tahapan dinamis, kalau dari sisi internal baru larinya ke kita ke statis.
di luar pun OPD seperti itu sama. Nah, dari hasil penilaian Mas Reza, dari tim kami, kita melakukan verifikasi juga, yaitu untuk menentukan apakah hasil ini memang benar-benar masuk ke nilai sejarah atau tidak, seperti itu. Bapak yang berwenang untuk hal itu? Iya, kami selaku tim subkelompok PS pengelolaan arsip statis. Nah, di sini sudah ada 20 OPD, termasuk kita Dinas Perpustakaan ada di sini, dan sudah ada nilai penetapan SKG-nya. Yuk, silakan. Nah, di kami ini kan memang kami bedakan ya dari sisi sarana prasarana BOK. Iya, tidak. Karena dari sisi kualitas, karena ini nilai arsip sejarah ya, bernilai guna, kita berusaha untuk menjaga arsip ini supaya kondisinya masih bagus. Dalam konteks bagus ini, terkadang seperti box ini kan beda nih, dimana dari sisi kekuatan gitu ya, dia jatuh, dia kedudukan segala macam, kemungkinan ini masih kuat. Nah, di sini kami berikan label seperti ini dari masing-masing OPD yang diserahkan. Jadi kalau misalkan ada yang mau minjam itu Bapak mencarinya manual melalui nomor-nomor Sisi Arjuna ya, Arjuna website. Nah, ini sedang kami kembangkan karena masih tahap-tahap pengolahan. Nanti kalau memang sudah masuk ke tingkat hasanah, ini baru kami akan publish. Tergantung nanti SKKAD-nya ya, nilai mutu apakah itu tertutup, rahasia atau tidak, seperti itu. yang boleh pinjam arsip itu yang karyawan di sini aja tuh umum Tidak, bisa. nah itu nanti. Umum bisa, mahasiswa biasanya buat penelitian kan, buat pelajar itu bisa juga. Banyak yang minjem arsip karena kalau penelitian, skripsi, buat sidang juga bisa. Status dari arsip itu Ya. itu apakah nggak boleh minjem fisiknya gitu kan? Karena belum ada ruang bacanya untuk saat ini. Cuma kalau misalnya emang bisa, mungkin ya Pak, kita bisa buat dipinjam. Cuma kalau balik lagi fisik kertasnya, kalau misalkan emang dia udah rapuh, kondisi kayaknya nggak bisa gitu. Kalau misalnya ada yang terlambat mengembalikan gitu Mbak, itu apakah ada sanksi atau yang dikenakan kepada pengguna arsip tersebut atau gimana? Sejauh itu biasanya kalau prosedur di karsipan itu biasanya dibaca di tempat. Oh, dibaca di tempat? Kalau untuk minjem nggak bisa ya Pak Ade ya, karena juga ya. baca di tempat bisa. Tapi kondisi fisiknya juga harus yang nggak yang Masih rapuh, bagus lah. masih bagus itu loh. Kalau untuk dipinjam nggak bisa, karena kan ini arsipnya beda sama buku ya, soalnya. Iya. kita lebih familiar buku sih. Iya, kalau arsip baru ini dong matkulnya yang selinear dengan arsip gitu. Kalau arsip nggak bisa dipinjam fisiknya, nggak bisa, hanya bisa dibaca aja di ruang baca biasanya. Gitu. Terus Mbak, kalau arsip-arsip yang rusak di sini kan suka ada yang rusak-rusak gitu ya. Itu perawatannya gimana tuh Mbak? Nah, ini ada Mau ditunjukin ke Mau ke web preservasi boleh. boleh. Tapi itu kalau harus pakai enkapsulasi, desidifikasi. Dari masing-masing itu memang berbeda fungsi. Seperti desidifikasi, dia akan secara langsung menghilangkan kadar asam pada kertas, yaitu posisi di sebelah sana. Jadi timbulnya kerusakan kertas itu kan lebih utama selain suhu ya, itu dari keasaman. Itu yang menimbulkan cepatnya rusak rayap, hilang berkas gitu ya. Kemakan itu seperti itu. Nah, setelah desidifikasi baru langsung ke bagian laminasi, yaitu penambalan dari arsip-arsip yang sudah kondisi rusak
berlobang, nah itu kita tambal kembali. Tapi dengan catatan kami tidak memberikan informasi baru. Jadi yang hanya untuk menambal yang rusak aja. Kalau nambalnya itu manual atau ada mesinnya, Pak? Enggak, kita manual. Seperti Mas Reza, nah itu seperti itu. Berapa orang Pak di bagian ini? Kenapa? Berapa orang? Staff Di kami ada 3. 3 orang yang di bagian ini. Ada 3. Nah, saat ini teman-teman ini sedang melakukan laminasi dari arsip-arsip berbahasa Belanda. Seperti itu. Kalau ini untuk apa, membawa arsipnya aja Pak? Tidak, ini untuk menjemur. Mengeringkan. Mengeringkan arsip-arsip yang sudah proses, kita masukkan sebelah sini. Oh gitu. Iya. Cairan-cairan kimia. Iya. Air. Kalau ini plastik untuk laminasi Pak. Iya. Plastik ya? Jadi bahan-bahan itu kita taruh di sana. Seperti itu. Menarik. Ayo, silakan. Di sini kan nanti akan ada bahan-bahannya ya. Campuran bahan untuk membuat perekat itu, ya kan, menggunakan alkohol dan bookkeeper, yaitu serbuk yang akan kita campur, kita olah, nah nanti akan seperti ini, akan menjadi lem perekat. Oh, oke. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini, Mas Reza. Itu nggak yang udah dilaminasi? Nah, ini seperti ini ya. Ini dilaminasi Pak? Laminasi itu Iya, ini laminasi. Jadi yang tadi saya katakan, informasinya kita tidak bisa membuat baru, akan tetapi yang berlubang, sobek, nah ini yang kita tambal. Laminasinya itu berbeda sama tukang fotokopi ya Pak? Iya, itu namanya laminating. Tapi waktu itu iya, jelasinnya laminasi itu yang Sama di dengan- pinggiran ya, Pak. itu enkapsulasi. Itu Itu enkapsulasi. Nah, di lakban ya, di Iya. namanya di Yang di tip press. ya. Iya. Itu enkapsulasi. Memang kan gini ya, kita kan melihat dari kondisi arsipnya. Kalau memang arsip itu sudah betes gitu ya, rapuh, kita akan melakukannya seperti ini bolak-balik. 1 lembar, nah seperti itu. Tapi kalau memang kondisi arsipnya masih bagus, akan tetapi di pinggirnya seperti ini, ya paling tidak hanya pinggirnya. Jadi melihat kondisi arsipnya tersebut aja. Seperti ini. Cukup banyak Pak ya arsip yang seperti ini rusaknya gitu. Di kita itu yang paling banyak saat ini berbahasa Belanda. Karena di tahun-tahun 1800-an. Seperti ini kan 1927. Itu kan luar biasa ya. Luar sekali. Bertahun-tahun. Seperti itu. Tapi kalau udah arsip di tahun-tahun 95 ke atas, kondisi masih bagus. Paling tidak ya hanya bau asam ya. Seperti ini. Jadi arsip-arsip kita punya nih, arsip-arsip kita magnetik seperti ini nih. Kalau di zaman dulu itu layar tancap ya. Iya, lanjut. Nah ini kasetnya ya. Nah jadi kita ini di saat dia lengket berbau asam, nah ini kita rawat seperti ini. Kita masukkan ke dalam kotak ini, nah ini akan menarik bau asam dan akan mengurangi kerusakan pada arsip kita. Kalau yang tadi Pak, yang di arsip statis yang di ruangan itu arsipnya itu pernah terpengaruhi oleh keadaan darurat atau bencana gitu Mas? Justru di kami itu kemungkinan tidak ada. Justru kami menerima akibat bencana dari luar. Untuk kita akan tindak lanjuti seperti ini kan, kita rawat.
fisik kimia ya. Nah, apa yang kita buat? Nah ini kan kalau secara kasar mata seperti kamar mandi ya. Nah, tapi ya kan panas. Nah ini bisa kita ini di dalam sini. Nah ini seperti ini. Nah makanya kita berusaha ya semaksimal dengan standar yang cukup lumayan. Tapi ini tidak digunakan. Kenapa? Ini berarti kalau digunakannya ketika apa? Iya terjadi hal-hal yang itu ya. Ya berarti untuk tidak digunakan semoga tidak digunakan. Iya. Jadi akan tahu tuh kertas yang memang sudah asam itu akan berwarna. Nah ini masih bagus. Tapi kalau yang udah jelek, dia akan hilang warnanya. Jajan ini. Kita coba ya. Tuh hilang kan? Bukan sulap, bukan sihir. Ada kompresor tuh. Ini alatnya. Nah ini akan kita semprotkan dengan alat ini juga nih. Jadi seperti kompresor ya, cat ya. Seperti itu. Pertama itu kita dipilah dulu ya. Terus kita cek dulu nih seleksi mana yang retensinya habis. Setelah itu kita bikin tim penilai. Bentuk tim penilai. Setelah itu nanti kita nilai lagi. Setelah kita nilai nanti kita ajukan kepada Andri, Arsip Nasional untuk dimusnahkan. Setelah itu nanti ada putusan dari gubernur untuk pemusnahan arsip tersebut. Setelah itu baru kita bikin seremonial untuk ada berita acaranya disaksikan oleh Biro Hukum dan inspektorat gitu sebagai saksi. Tim penilainya dari orang sini atau? Ya tim penilainya itu dari pencipta arsipnya. Oh dari bisa tahu. Ya dari pencipta arsip itu yang mengirim itu arsip tersebut. Selain itu juga kita diskusi. Nanti ada dibantu oleh unsur hukum, Biro Hukum, sama unsur pengawas dari inspektorat. Iya. Prosesnya lumayan lama juga, lumayan Harus lama. menghubungi penciptanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval. Saya Najwa. Saya Anai. Saya Irin. Saya Fani. Kita dari kelompok 3 dan sekarang kita di Dispusem. Sekian dari kami. Dadah. Come back.